Ketika teman-teman akan mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR, tentunya tidak asal dalam proses pengajuannya ya. Karena teman-teman harus mengetahui secara detail produk, pelayanan, serta fasilitas yang diberikan oleh KPR tersebut. Jangan sampai nantinya teman-teman kesulitan saat menjalani proses pengajuan atau malah menyesal ketika sudah melakukan pengajuan. Untuk itu, saya akan share ke teman-teman semua mengenai sistem yang ada di KPR, yaitu sistem bunga dalam KPR. Seperti apa sistem bunga dalam KPR, sehingga teman-teman bisa memilih nantinya ketika akan proses pengajuan. Sebelum lanjut membahas sistem bunga KPR, teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel Novi Sulastri dengan cara like, subscribe, dan komen kira-kira Novi Sulastri channel selanjutnya akan membahas mengenai apa, dan reviewnya silahkan teman-teman berikan saran perumahan mana yang nantinya kita akan review. Sistem bunga KPR ini ada dua macam yang bisa teman-teman pilih ketika akan melakukan proses pengajuan KPR. Yang pertama yaitu sistem suku bunga flat atau tetap, dan yang kedua yaitu sistem suku bunga floating. Saya akan share mengenai perbedaan mendasar serta keuntungan dan kerugian dari kedua suku bunga tersebut. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu yaitu mengenai suku bunga flat atau tetap. Jadi sistemnya bunganya itu akan tetap setiap bulannya. Ketika suku bunga KPR tersebut berada di angka 13%, maka teman-teman akan membayar bunga dari KPR tersebut 13%, tidak akan mengalami yang namanya kenaikan maupun penurunan. Misalnya teman-teman memiliki angsuran KPR-nya itu senilai 2 juta setiap bulannya. Nanti teman-teman akan membayarkan angsuran 2 juta tersebut setiap bulan selama 15 tahun tanpa adanya kenaikan setiap bulannya. Atau tidak ada lagi yang namanya penurunan suku bunga, karena suku bunganya sudah ditetapkan di awal. Jadi teman-teman utang awal itu dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, yaitu dengan bunga 13% tersebut. Keuntungan dari menggunakan suku bunga flat ini, secara finansial teman-teman tidak akan khawatir setiap bulannya, karena teman-teman tidak akan menghadapi yang namanya kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Jadi teman-teman tidak akan merasakan khawatir misalnya bulan berikutnya teman-teman membayarkan cicilan dari 2 juta misalnya menjadi 2.150.000, padahal pendapatan teman-teman tetap misalnya sudah dipaskan untuk membayar cicilan tersebut. Namun ketika teman-teman membayarkan suku bunga yang tidak flat, teman-teman tentunya akan membayarkan angsuran yang harus berlebih, jadi keuangan teman-teman menjadi tidak sehat. Terus kerugiannya, ketika menggunakan suku bunga flat, teman-teman tidak akan merasakan atau menikmati yang namanya penurunan suku bunga ketika mengalami penurunan dari Bank Indonesia. Seperti itu ya teman-teman, keuntungan serta kerugian menggunakan suku bunga flat atau tetap. Yang kedua yaitu suku bunga floating. Suku bunga floating ini mengikuti suku bunga bank, mengikuti Bank Indonesia. Misalnya Bank Indonesia mengalami kenaikan suku bunga, misalnya kenaikan di angka 7%, maka KPR-nya pun akan mengikuti, suku bunga KPR pun akan mengikuti Bank Indonesia, bisa jadi 8%. Kemudian ketika Bank Indonesia melakukan penurunan karena mungkin ada sesuatu hal yang menjadi dasar penurunan BI rate, kemudian angsuran KPR tersebut menjadi ada penurunan suku bunganya. Misalnya Bank Indonesia menetapkan di angka 6%, kemudian suku bunga KPR-nya pun akan
menurun. Itu dia keuntungan serta kerugian menggunakan suku bunga floating. Suku bunga tersebut, jadi mulai suku bunga flat dan suku bunga floating ini teman-teman bisa pilihkan ketika akan melakukan pengajuan KPR. Maupun itu subsidi ataupun komersil. Biasanya nanti ketika teman-teman akan melakukan pengajuan, si pihak developer akan menawarkan program-program tersebut yang tentunya tersedia. Misalnya bulan ini yang tersedia hanya sistem bunga flat. Jadi teman-teman pada saat bulan tersebut mengajukan program KPR tentunya akan mengikuti program KPR yang suku bunganya flat, tidak ada kenaikan. Namun ada satu contoh kasus ketika pengajuan KPR subsidi, dia angsurannya flat, namun flatnya tersebut dibatasi masa tenornya. Hanya 10 tahun saja dibatasi untuk bunga flatnya. Kemudian sisanya itu mengikuti suku bunga bank. Seperti itu ya teman-teman ketika akan melakukan proses pengajuan KPR. Jadi teman-teman ketika akan melakukan proses pengajuan KPR tentunya teman-teman harus menanyakan terlebih dahulu sistem bunga yang digunakan nantinya ketika teman-teman melakukan pengajuan. Jadi setiap bulan teman-teman tidak akan melakukan kesalahan atau misalnya ternyata teman-teman kurang bayar angsuran karena teman-teman yang tadinya memikirkan bahwa angsuran teman-teman ini flat, ternyata teman-teman mendapatkan program yang suku bunganya floating. Hati-hati dalam mengetahui suku bunga tersebut. Jadi jangan sampai pemahaman tersebut telat diketahui. Nanti akan terjadi miskomunikasi dan teman-teman yang saat ini menjadi nasabah akan merasa dirugikan. Karena mungkin ketika telat membayar atau kurang bayar tersebut membuat citra teman-teman di bagian perkreditan menjadi buruk. Seperti itu ya teman-teman mengenai sistem suku bunga KPR. Mudah-mudahan infonya bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian videonya yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus dukung channel Novi Sulastri. Dan jangan lupa untuk mampir ke akun Instagram kita di novisulastri.channel serta akun TikTok kita Novi Sulastri Channel. Di sana juga kita akan share update terbaru video-video kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.